Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prakoso dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, UPBJJ Bogor. Saya akan mempresentasikan tugas satu mata kuliah Pancasila yang bertemakan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di sini saya berfokus pada proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila merupakan rangkaian peristiwa penting menjelang kemerdekaan Indonesia yang melibatkan pemikiran para tokoh bangsa untuk merumuskan dasar negara. Sidang BPUPKI terjadi mulai dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni tahun 1945. BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk membahas dasar negara. Beberapa tokoh menyampaikan gagasan. Yang pertama Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945 mengusulkan 5 asas dasar negara diantaranya. Peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945 mengemukakan konsep negara integralistik dengan asas persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, keadilan rakyat. Menurut Supomo, negara Indonesia harus seperti sebuah keluarga besar, di mana semua anggota saling bekerja sama, tidak saling menjatuhkan, dan mengutamakan kebersamaan. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni tahun 1945 mengusulkan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dasar negara tersebut diantaranya kebangsaan Indonesia, internasionalisme, perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno juga menyampaikan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Ekasila, gotong royong. Gagasan Soekarno inilah yang kemudian menjadi dasar utama lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, setelah mengalami beberapa penyempurnaan hingga disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Nilai Pancasila yang tercermin. Dari proses tersebut, terlihat beberapa nilai penting Pancasila. Nilai ketuhanan, adanya pengakuan terhadap Tuhan dan penghormatan terhadap keberagaman agama. Nilai kemanusiaan, sikap saling menghargai pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Nilai persatuan, para tokoh mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan. Nilai kerakyatan, musyawarah, keputusan diambil melalui diskusi dan musyawarah bersama. Nilai keadilan sosial, tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Nilai kebangsaan, menunjukkan semangat persatuan dan cinta tanah air untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka. Refleksi pribadi, melalui pembelajaran tentang BPUPKI, saya menyadari bahwa para tokoh seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo memiliki semangat yang sangat besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mereka tidak hanya cerdas, tetapi juga mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Saya belajar bahwa nilai musyawarah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan pendapat bukanlah hal yang harus dipertentangkan, tetapi harus dicari jalan tengahnya melalui diskusi yang baik. Selain itu, nilai persatuan mengajarkan saya untuk tidak mudah terpecah belah, baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Nilai kebangsaan juga membuat saya lebih menghargai Indonesia sebagai tanah air. Saya menjadi lebih sadar bahwa kemerdekaan yang saya nikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang, sehingga saya harus menjaganya dengan sikap positif dan tanggung jawab. Ke depan, saya ingin menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai pendapat orang lain, bekerja sama, dan bersikap adil terhadap sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.